Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memulai kembali pelajaran di semester genap ini setelah libur panjang. Insyaallah kita akan tetap senantiasa istiqomah di jalan Allah. Di jalan Allah yaitu menuntut ilmu ya. Salah satunya adalah ilmu matematika. Baik, tidak berlama-lama. Kita akan belajar tentang aritmatika ya. Aritmatika kehidupan ya. Apa itu yang dimaksud dengan aritmatika adalah hal-hal yang kita pelajari, kita temui dalam kehidupan sehari-hari, matematika dalam kehidupan sehari-hari ya. Gitu, bahasa gampangnya gitu. Dan dia ada keteraturan ya, ada keteraturannya. Oke. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Kita perhatikan, Ina membagikan 12 kg kopi kepada beberapa orang ya. Jika tiap orang mendapat 1/4 kg kopi, maka banyak orang yang menerima kopi adalah Oke. Yang perlu diperhatikan adalah ini ya. Jadi kopi itu ada sebanyak 12 kg ya. Kopinya ada sebanyak 12 kg. Oke. Kopi 12 kg. 12 kg paham ya? 12 kg ya. Oke. Nah, 12 kg ini mau dipecah atau dibungkus ya, dibungkus kecil-kecil lah ibaratnya ya. Dibungkus kecil ya, dibungkus kecil-kecil. Kalau 12 kg itu kan besar sekali ya, ibaratnya besar sekali. Segini lah misalkan ya. Nah, ini ingin dijadikan kecil-kecil ya, kecil-kecil. Yang jumlahnya juga 12 kg ya. Jadi nanti kalau di total ini juga 12 kg, oke. Yang ini 12 kg kemasan besar. Ini totalnya, yang ini totalnya 12 kg tapi kemasannya kecil-kecil. Nah, pertanyaannya, ada berapa kemasan kecil ya? Ada berapa kemasan kecilnya ini? Ada berapa banyak kemasan kecilnya ini? Itu ya maksudnya ya. Bisa dipahami ya? Ya, misalkan kalian di rumah jualan ya, misalkan jualan gitu. Kalau misalkan orang tuanya jualan di rumah mungkin sudah terbiasa melakukan ini ya. Oke, kita perhatikan. Apa makna 1/4 kg? Ya, apa makna 1/4 kg? Ini jadi dibuat 1/4. Kemasannya 1/4. Kemasannya 1/4. Oke. Dibuat kemasan 1/4, 1/4, 1/4. Nah, ada berapa banyak kemasan 1/4? Yang ditanya itu. Jadi ada berapa banyak ini kotak-kotak ini? Ada berapa banyak bungkus kecil-kecil yang kemasannya 1/4 kg ya? Ada berapa banyak? Itu pertanyaannya ya. Nah, yang harus dipahami adalah ada beberapa cara ya. Kita pakai cara yang pecahan ya, cara pecahan. Oke, kalau kita bagikan langsung, berarti sederhana saja ya. Berarti 12 kg ini akan dibagi menjadi kemasan 1/4 kg, ya kan? Maka ini akan menjadi sebanyak 12 tanda bagi itu menjadi tanda kali ya. Tanda bagi menjadi tanda kali. Berarti yang 1/4 pecahan ini menjadi 4/1. Nah, sehingga jadilah 12 kali 4. 48. Satuannya apa? Bungkus. 48 bungkus ya. Jadi ada 48 bungkus. Oke. 48 bungkus. Artinya apa? Berarti setiap orang kan mendapat kemasan 1. Berarti ada berapa orang yang mendapat? Ada 48 orang ya. Ada 48 orang. Oke. Jadi makna 48 bungkus di sini ya berarti 48 orang ya. Seperti itu. Jadi ingat, yang harus dipahami adalah kemasan besar ini ingin dibagi menjadi kemasan kecil-kecil ya kan? Ingin dibagi menjadi kemasan kecil-kecil. Berarti bilangannya kita bagi 12 kg dibagi dengan 1/4 kg. Ingat sifat pecahan 12 jadinya tanda bagi ini tanda per yang ini menjadi tanda kali. Ya kan? 1/4 ini menjadi 4/1.
1. Oke, selanjutnya tinggal dikalikan. Dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Soal yang berikutnya. Ini pun sama, mirip ya, mirip-mirip. Ibu membeli 40 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan dibungkus plastik. Masing-masing beratnya 1/4 kg. Banyak kantong plastik berisi gula yang diperlukan adalah... jadi ini mirip ya, mirip. Ya, kalau tadi yang ditanya berapa orang yang akan mendapatkan kopi dengan kemasan 1/4. Kalau sekarang yang ditanya bahasanya adalah ada berapa banyak kantong plastik, ya kan? Ada berapa banyak kantong plastik yang diperlukan gitu ya. Kalau ingin membuat gula pasir yang awalnya 40 kg menjadi 1/4 kilogram. Berarti tidak berlama-lama ya kan? Langsung saja berarti 40 dibagi 1/4 ya. 40 kg dibagi 1/4 kg. Jadi sama dengan 40 kali 4/1. Yaitu 160 kantong. Dia buatnya kantong ya, 160 kantong. Oke. Jadi jelas ya. Nah, ininya jangan bingung ya, jangan bingung ya. Jangan takut, jangan khawatir ya. Jadi 40 dibagi 1/4. Jelas ya? Nah, atau logika berpikirnya seperti ini. Logika berpikirnya seperti ini. 1 kilogram itu ingin dipecah ya, dipecah menjadi 4 ya. Dipecah menjadi 4 bagian. Berarti maknanya apa? Itu sama dengan 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Jadi, dalam tiap 1 kilogram itu ada sebanyak 4 kemasan 1/4. Kan begitu kan? Berarti kalau kita punya 40 kilogram, maka ini akan sebanyak 4 kali akan sebanyak 40 kali 4, ya kan? Sama dengan 160 kemasan, ya kan? Oke. Nah, itu logika berpikirnya ya. Oke, bisa dipahami ya, dua soal yang identik ya. Hampir mirip malah ya. Hampir sama. Oke, kita lanjutkan. Soal yang ketiga. Nah, ini agak berbeda sedikit ya. Kalau tadi membuat kemasan menjadi kecil, kalau sekarang menghitung keuntungan ya. Jadi aritmatika sosial itu artinya kita belajar hal-hal matematika yang ada di kehidupan kita ya, ada di kehidupan kita. Oke. Aritmatika itu ya tambah kurang kali bagi ya, tambah kurang kali bagi. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan. Seorang pedagang membeli 3 lusin buku dengan harga 64.800. 2 lusin buku terjual dengan harga 2.500 per buah dan 1 lusin buku dengan harga 1.750 per buah. Persentase keuntungan yang diperoleh pedagang itu adalah, perhatikan ya. Jadi dia membeli ya, membeli 3 lusin ya. Dia membeli 3 lusin, harganya 64.800. Oke, katakan aja harga beli ya. Harga belinya itu adalah harga beli 3 lusin itu sama dengan 64.800. Oke. 2 lusin itu dijual dengan harga 2.500 per buah. Per buku ya, bukan per lusin. Berarti kalau 2 lusin ini dia jual, ini sekarang dia jual. Pakai warna berbeda ya biar jelas. Berarti kalau 2 lusin kita pakai warna biru. Sekarang dia jual ini. 2 lusin itu sama dengan 2 kali 12 ya. 1 lusin itu ukurannya adalah 12. Berarti ini sebanyak 24. Oke. Nah, yang 24 ini
24 ini dia jual seharga ini ya, dia jual seharga 2.500. Oke. Kita kalikan, berarti yang 24 kita kalikan dengan 2.500. Berarti berapa nih? 50.000 terus tambahkan 10.000. 60.000 ya kalau nggak salah ya. Oke. Benar ya? Ya, sepertinya benar ya. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, yang satu lusin itu berarti artinya berapa? 1 kali 12 ya, sama dengan 12 ya. 12 buku ya. 12 buku. Oke, satuannya buku. Yang 12 ini dia jual dengan harga 1.750. Kalau kita kalikan berarti berapa ini? 1.750 kalikan 12. Ini berarti 17.500 ditambahkan dengan 3.500 ya. 17.500 tambah 3.500. Berapa itu? 21.000 ya. Ya, 21.000. Kalau tidak salah ya, nanti dihitung sendiri ya. Hitung-hitungannya kalian yang lebih hebat ya dalam menghitung perkalian ya. Oke. Sehingga dia totalnya yang terjual adalah, jadi dia dapat ini harga beli ini atau modal ya, kita katakan ini modal. Kita katakan ini modal ya. Oke. Kemudian ini kita katakan pendapatan ya, pendapatannya berarti 60.000 ditambah dengan 21.000 sama dengan berapa ini? 81.000. Nah, oke. Nah, sekarang yang ditanya adalah untung ya. Ini persentase keuntungan, oke? Persentase keuntungan. Yang ditanya adalah persentase keuntungan. Berarti sekarang untungnya dulu. Untungnya adalah pendapatan dikurangkan dengan modal, oke? Berarti ini sama dengan pendapatannya 81.000 dikurangkan 64.800. Berapa ini? Ya, kita kurangkan saja ya. Coba 16.200 ya. Benar nggak? Kayaknya benar ya, 800 tambah 1000 tambah ini. Ya, oke. Sekarang persentasenya. Kita pakai warna ini ya. Sekarang persentasenya, persentase untung ya, persentase untung. Persentase untung itu adalah untung dibagi dengan modal ya, dibagi dengan modal. Oke. Untung dibagi dengan modal. Untungnya adalah 16.200, modalnya adalah 64.800. Ini jangan lupa dikali 100% ya. Oke, maka ini akan sama dengan ini berapa dapatnya nih? Dapatnya 4 ya. Bener nggak? Ini 1, ini 4. Oke. Dapatnya 1/4. Oke, ini coret, ini 25. Berarti dapat untung 25% ya. Nah, jadi dia keuntungannya adalah 25%. Oke. Yang perlu diingat, ini beberapa yang perlu diingat, saya kasih warna, saya kelingkari ya. Pertama, ini istilah lusin ya. Lusin itu berarti 12. Kemudian untung itu adalah pendapatan dikurangi dengan modal, ya kan? Kemudian persen untung itu adalah untung dibagi dengan modal. Ingat, dibagi dengan modal, bukan dibagi dengan pendapatan ya, dibagi dengan modal. Nah, maka jangan lupa dikasihkan persennya ya, seperti itu. Jadi persentase untungnya adalah 25% ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Andi membeli 10 pasang sepatu seharga 400.000. Sebanyak 7 pasang sepatu dijual dengan harga 50.000. Oke. Seperti biasa, modal 10 pasang ya, 10 pasang sepatu itu adalah 400.000. Oke. Kemudian dia jual 7 pasang. 7 pasang itu dengan harga 50.000, berarti kalikan 50.000. Oke, ini sekarang jual ya, dia jual. Berarti ini sama dengan 350.000. Kemudian yang sisanya 2 pasang itu dijual seharga 40.000. 2 pasang seharga 40.000 ya. Oke. Ini berarti berapa nih? 80.000. Dan sisanya disumbangkan. Karena ini sudah 7, sudah 2, berarti satu lagi, 1 pasang itu dikalikan dengan 0 karena disumbangkan ya, disumbangkan. Dia dermawan sekali ya, berarti pendapatannya 0 di sini ya. Oke, berarti kita jumlahkan pendapatannya adalah 350.000 ditambah 80.000 jadinya 430.000. Yang ditanya adalah persentase keuntungan ya. Sama lagi ya, persentase keuntungan. Persentase keuntungan berarti untungnya adalah 430.000 dikurangkan dengan 400.000. Berarti ini sama dengan 30.000 ya kan. Kemudian persentasenya ya, persentase untungnya adalah 30.000 dibagikan dengan, ingat, dibagikan dengan modal ya, dibagikan dengan modal. Awas, hati-hati ya. Bukan dibagikan dengan pendapatan, ini salah. Jangan ya, jangan yang ini, tapi pakai yang ini. Oke. Nah, kalikan dengan 100%. Oke. Coret. Terus ini coret, ya kan? Jadinya 30/4. 30/4 itu sama dengan berapa? 1/2% ya, 7,5 ya, 7,5%. Oke, jadi jawabannya ada ya, 7,5%. Oke, jadi dipahami ya, dipahami tentang untung dan rugi, untung ini ya, yang mana yang untung ya. Oke, persentase untung itu adalah untung dibagi dengan modal ya. Oke, nah sekarang kita lihat aritmatika dalam perbankan ya, perbankan dalam hal menabung di bank. Oke, langsung saja kita lihat. Ayah menabung di bank sebesar 2.100.000 dengan suku bunga tunggal 8% setahun. Saat diambil, tabungan ayah menjadi 2.282.000. Lama ayah menabung adalah, oke, kita perhatikan. Jadi ini ya, kita katakanlah awal ya. Awalnya adalah 2.100.000. Oke. Ini kemudian bunganya adalah 8% setahun. Oke. 8% setahun. Udah? Nah, 8% setahun berarti ini maknanya apa? Kalau dalam sebulan berapa? 8 dibagi 12. 8/12% sebulan. Karena 1 tahun itu sebanyak 12 bulan ya. 8/12 kalau kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 4, ya kan? Sama-sama dibagi 4 menjadi 2, yang ini menjadi 3 ya. 2/3% sebulan ya, 2/3% sebulan. 2/3% dari mana? Dari ini. Oke. Gitu. Nah, sekarang setelah dia menabung, yang ditanya adalah bulannya, berapa banyak, berapa lama dia menabung, ya. Nah, di akhir dia mengambil uang sebanyak ini.
2.282.000. Berarti dia dapat selisihnya ya. Selisihnya yaitu 2.282.000 dikurangi 2.100.000. Berarti dia mendapatkan selisih atau bunga ya, atau bunga. Ini persen bunga ya. Ini bunganya. Nah, bunganya dia mendapatkan uang berarti sebanyak 182.000 ya. 182.000. Nah, sekarang kita cari dulu. Ininya. Kita lanjutkan ke sini ya. Kalau dia 2/3% sebulan, uangnya 2.100.000, berarti ini kan masih dalam bentuk persen nih, ini kan persen. Berarti bunganya adalah 2/3% kalikan dengan 2.100.000, ya kan? Oke, berarti ini sama dengan 3 dengan 21 dapat 7 ya. 3 dengan 21 dapat 7 kan? 2 kalikan 7, 14. Berarti 14. Kemudian nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, persen di sini berarti per 100 ya. Coret. Berarti dia dapat berapa ini? 14.000 ya. 14.000 dalam waktu 14.000 per bulan ya. 14.000 per bulan ya. Oke. Nah, tadi kita udah hitung di sini. Berarti lama dia menabung adalah bunga total dibagi dengan bunga per bulan, ya kan? Berarti bunga totalnya itu adalah 182.000 dibagi dengan bunga per bulan. Oke. Maka ini akan sama dengan berapa nih? 182 dibagi 14. 10 kurang berarti 13 ya. Benar nggak? 13 ya. 13 bulan. Kalau 10, 140, 3 kali 14 itu adalah 42 ya. Berarti 13 bulan. Nah, gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya. Nah, kita coba satu soal lagi masih tentang yang menabung ya. Oke. Ani menabung sebesar 800.000 pada sebuah bank yang memberikan suku bunga tunggal sebesar 16% per tahun. Pada saat diambil, tabungan Ani menjadi 952.000. Lama Ani menabung adalah, singkat, cepat, padat ya. Kita coba langsung saja ya. Sudah paham tadi kan konsepnya? Cari dulu bunga sebulannya. Oke, persen bunga sebulannya. Ketemu, kemudian kurangkan selisihnya, kemudian nanti dibagikan. Oke, yuk kita mulai. 16% ini setahun. Oke, berarti ini sama dengan 16% per 12. Ini sebulan, ya kan? Oke, kalau dibagi, sama-sama dibagi 4. Ya, sama-sama dibagi 4, ini dapat 4, ini dapat 3 ya. Oke, 4/3% sebulan. Nah, sekarang bunganya berarti dia dapat bunga per bulan ya. Bunga per bulannya adalah 4/3% kalikan dengan uangnya 800.000. Oke, maka ini akan sama dengan 4/3% kalikan 800.000 ya. Oke, ini disederhanakan nggak usah ya. Persennya ini hilang dengan 2 ini ya. Berarti kalau kita kalikan 4 kali 8, 32. Nolnya ada 3 ya. 32.000 per 3. Oke, sampai di situ aja. Sampai di situ. Sekarang selisihnya ya. Selisihnya ada berapa? Selisihnya 992.000 dikurangkan dengan 800.000.
Berarti berapa ini? 192.000, ya kan? 192.000. Nah, langsung berarti sekarang lama menabung ya, lama menabung. Lama menabung ya. Sama dengan 192.000 dibagi dengan 32.000 per 3. Atau ini sama saja dengan 192.000 dikali 3 per 32.000. Oke. Ribu dengan ribu habis ya. 192 dibagi dengan 32. Dapat berapa ini? 6 ya, kayaknya 6. Ini dibagi dapat 6. Oke, berarti 6 kalikan 3. Berarti 18 bulan ya. Oke. Ada ya. Nah, oke. Jadi itu ya. Ada 6 soal. Nanti kalian tinggal back saja mana yang belum dipahami. Oke. Dan akan saya berikan soal untuk kalian kerjakan ya, tentang tiga topik ini ya. Oke. Nah, ini soal yang coba kalian kerjakan ya. Ada 3 soal ya saya berikan. Panitia kegiatan sosial menerima sumbangan terigu beratnya 21,3/4 kg dan 23 1/4 kg untuk dibagikan kepada warga. Jadi ada orang yang menyumbang lah kira-kira ya. Ada yang menyumbang sebanyak ini dan ada lagi yang menyumbang, ada 2 orang ya, satu lagi sebanyak segitu. Nah, jika setiap warga menerima 2,5 kg, oke. Jadi kemasannya harus dibuat 2,5 kg ya. Dan ada berapa banyak? Berarti ada berapa banyak warga yang menerima. Berarti ada berapa banyak kemasan ya. Sama saja itu ya. Oke. Ingat, ini ada 2 orang ya. Ini orang yang pertama, ini orang yang kedua. Berarti diapakan dulu? Dijumlahkan ya, dijumlahkan. Oke. Kemudian nanti dibagi dengan ini. Dibagi ya. Oke, paham ya? Saya memberikan kisi-kisinya ya, atau petunjuknya. Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya. Toko elektronik Cinta Produk Indonesia menjual televisi dan memperoleh keuntungan 25%. Oke, 25%. Jadi dia ingin mengambil keuntungan 25%. Jika harga beli televisi tersebut 3.600.000, ini ya, 3.600.000, maka harga jualnya, oke. Ini terbalik dari yang tadi, ya. Tapi jangan takut, tidak masalah. Ingat, keuntungan itu. Jadi keuntungan itu diambil dari besaran harga beli ya. Besaran harga beli. Oke. Dia ingin mengambil 25%, berarti 25% dari 3.600.000. Nah, ya 25% dari 3.600.000. Kalian kalikan ya, 25% ini dari 3.600.000. Inilah keuntungan ya. Inilah untung. Kemudian harga jual itu berarti beli ditambah untung, ya kan? Beli ditambah untung. Jadinya berapa? Oke. Gitu ya. Nanti kalian kerjakan, lanjutkan ya. Soal yang terakhir ya. Nah, Diana menabung uang di bank sebesar 8 juta. Setelah 8 bulan, uangnya diambil seluruhnya sebesar 8.800.000. Berapakah persentase suku bunga tabungan yang diberikan bank tersebut? Ya, berapakah persentase? Nah, sekarang ditanya adalah persen bunganya. Yang ditanya adalah persen bunga. Oke. Nah, kita akan sudah tahu awalnya sudah ada 8 juta, ya kan? Oke. Setelah 8 bulan, akhir selama 8 bulan dia menjadi 8.800.000. Gitu ya. Menjadi 8.800.000. Nah, yang ditanya adalah persentasenya. Ingat,
Cara mencarinya bagaimana? Ini kurangkan dulu selisihnya ya, selisihnya. Sehingga didapatlah bunganya ya kan? Sehingga didapatlah bunganya. Oke. Ini bunga akhir kurang awal. Oke, akhir kurang awal. Nah, yang 800.000 itu 8.800.000 itu dikurangkan. Nah, sehingga hasilnya ini kan berapa? Hasilnya ini berapa? Kemudian dibagilah dengan bulannya ya. Dibagilah dengan bulannya. Nah, dibagi dengan berapa banyak bulannya? Ini tadi 8 bulan ya. Kemudian ingat, jawaban yang di sini adalah dalam bentuk persen bunga setahun ya, setahun. Kalau kalian ini dibagikan dengan 8 ya, dibagikan dengan awalnya tadi berapa, itu baru dapat persen bunga dalam waktu bulan ya, baru dapat persen dalam waktu bulan. Nah, untuk mendapatkan biar jadi tahun, jangan lupa diapakan? Dikalikan dengan 12 gitu ya. Oke. Gitu. Jadi, silakan dikerjakan 3 soal ini. Pekan depan akan saya tanyakan lagi ya, atau pada saat kita pertemuan video langsung ya, video langsung. Nomor 7 ini, kemudian nomor 8, kemudian ini nomor yang ke-9 ya. Ada 3 ya, 7, 8, 9 halaman ini. Kalian tinggal buka saja ya, tinggal pilih mana yang di menit keberapa yang ingin kalian ulangi ya videonya. Oke, seperti itu. Jangan sungkan untuk bertanya, tuliskan pertanyaan kalian kepada operator. Nanti operator akan meneruskan pertanyaan tersebut ke saya ya. Insya Allah akan saya terangkan mana yang belum dipahami. Mungkin cukup dulu untuk hari ini. Kita bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.